Gantung Jokowi. Tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu. Digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi dengan melempar. Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo. Istrinya, 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri, brutus-brutus perwakilan Jokowi. Seperti Erick Thohir. Ini kan garong, pencuri, sudah terlihat. BUMN-nya makin hancur, kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Dia memperkaya Boy Thohir. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Faisal Assegaf, kritikus politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang Da, senior. Bung Faisal, sehat? Sehat, Bung Faisal, kita terpaksa harus ketemu lagi dan berdiskusi karena ada situasi yang sangat memiriskan kita ya. Yang harus segera diselesaikan. Indonesia gelap. Ya. Sangat gelap. Sangat gelap ya. Kegelapan ya. Yeah. Dan orang selalu melihat apa yang terjadi hari ini. Tapi kan sebenarnya kita harus melihat kenapa perjalanannya kenapa Indonesia gelap sampai hari ini, karena disebabkan perjalanan di masa lalu yang dilakukan rejim Jokowi. Kira-kira seperti gitu. Harus. Oke, Bu Faisal, apa tanggapannya Anda melihat situasi seperti sekarang ini? Ya, saya mengikuti perjalanan konsolidasi Bang Abraham Samad, tokoh-tokoh nasional, elemen-elemen gerakan mahasiswa ini bagus. Ya. Betul-betul cemas soal kondisi. Apa yang harus diluruskan nih, Bung Faisal? Akumulasi suara kritis di media sosial sudah tumbuh di jalan-jalan. Oke. Dan gerakan kemarin Indonesia Gelap Jilid 1, itu semua orang antara cemas sekaligus gembira. Cemas ini bisa big fire nih kalau tidak terkontrol. Oke. Gembira ada satu semangat untuk konsisten dengan satu isu. Adili Jokowi. Ini kan semangat kan? Berarti orang-orang jadi itu. Jadi dulu Bung Faisal, berarti isu sentralnya harusnya adili Jokowi. Ya, kalau mengcapture seluruh konsolidasi adik-adik mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, elemen rakyat, itu kan satu. Oke. Mereka makin sadar bahwa kerusakan ini, lorong yang semakin gelap ini diakibat oleh rejim gorong-gorong Joko Widodo. Oke. Dengan dinasti politiknya. Oke. Nah, mungkin juga nanti di prediksi saya, isu yang kedua yang mulai bergulir ini, Indonesia Gelap, gerakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2, akan juga tetap meminta untuk Jokowi diadili. Itu nggak boleh keluar. Kalau ada satu elemen saja yang turun ke jalan, menghindar dari isu adili Jokowi, patut dicurigai. Patut dipertanyakan ya? Jangan-jangan dia punya kepentingan apa kan? Karena hampir seluruh rakyat Indonesia sadar kerusakan ekonomi, politik, ekosistem bernegara tidak lepas dari satu aktor utamanya, Jokowi and the gang. Geng Solo. Geng Solo ya. Dan ini virus ganas. Begitu nempel di kabinet, kita lihat sekarang beban itu luar biasa yang dihadapi Pak Prabowo. Begitu nempel di sektor BUMN, makin jadi-jadian korupsi di mana-mana. Apalagi korupsi Pertamina. Virus ganas ini juga masuk ke kepolisian, Kapolrinya nggak dicopot-copot. Jadi akar masalah masih tetap musuh bersama rakyat Indonesia dan mahasiswa itu adili Jokowi, rejim Jokowi sebagai penyebab sumber petaka. Berarti kalau Bung Faisal melihat dari kacamata Bung Faisal bahwa petaka yang terjadi hari ini, ya, masalah berat yang terjadi hari ini itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi di masa lalu, sehingga itu diwariskan ke rejim sekarang sehingga terjadilah kegelapan sekarang, kira-kira begitu. Iya, kalau api itu kan ada dia punya sumber, ada minyak, ada gas. Nah, kalau bau kentut di satu ruangan, berarti kotoran itu Jokowi. Itu kan dilihat. Dan di sana kan parasit, sumber-sumber penyakit kan. Nah, bukan sekarang lagi bau, tapi kehancuran. Kehancuran. Jadi tidak bisa realitas kerusakan bernegara hari ini, kemudian orang mencari masalah lain sebagai sumber masalah. Tidak lepas dari kepala gurita Jokowi dan oligarki dalam persekongkolan kejahatan
mereka selama 10 tahun. Jadi saya kalau di hampir semua forum itu saya mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari gerakan tangkap Jokowi, adili Jokowi. Harus terus konsisten. Tidak boleh bergeser ke yang lain dulu nih. Misal BUMN, Pertamina, segala macam, semua orang melihat ini warisan Jokowi. Misal kerusakan di kepolisian yang begitu hancur-hancuran, kelembagaan polisi, itu juga Jokowi. Misal juga birokrasi kita bermasalah, itu Jokowi. Ya semua dimensi. Jadi kebangkrutan ekonomi kita juga yang semakin terpuruk, itu juga oleh Sudah Jokowi? pasti. Dan dia semakin menikmati kehancuran, semakin kaya dengan hasil-hasil korupsi, sementara rakyat menghadapi aneka tantangan. Jadi kalau ada gerakan-gerakan isu besar, menurut saya dan saya baca di realita masyarakat, itu satu keinginan mereka, penegakan hukum seadil-adilnya, menyeret Jokowi dan keluarganya ke penjara. Itu keinginan dari masyarakat? Ya, itu keinginan seluruh orang waras, orang beriman, orang yang akademis, orang yang cerdas. Karena semua ini kan beban bersama. Beban bagi rakyat, bagi pemerintah sekarang, bagi pelaku usaha, bahkan beban internasional. Masalah pencurian ikan di Natuna. Itu juga warisan Jokowi? Warisan. Korupsi Pertamina juga warisan? Sudah pasti, 1 juta kali. Jadi harus ada satu semangat, anak-anak muda ini harus turun ke jalan. Kalau dulu kan duduk di DPR. Kalau menurut saya sekarang nggak usah relevan duduk DPR, siapa yang kita mau gulingkan? Nggak relevan. Jadi? Harus ada satu gerakan besar, datang ke KPK, duduk di KPK. Dengan satu isu aja, adil Jokowi, itu baru betul. Oh, jadi harusnya isunya tidak lagi seperti 98 ya? Iya. Duduki DPR, sekarang duduki. Kita mau gulingkan siapa? Oke. Pemerintahan Prabowo belum relevan. Karena dia masih menjanjikan nanti pada April akan ada perbaikan reshuffle, ya kan? Masih. Tapi untuk sementara kita evaluasi pemerintah, kita lihat yang paling konkret. Berarti penjahat utama ini harus dibawa ke KPK. Saya tuh berdoa dan merindukan efisiensi gerakan rakyat itu nggak usah kemana-mana. Ke istana nggak usah, ke DPR nggak usah. Kalau ratusan ribu mahasiswa anak-anak muda ini berkumpul berhari-hari di KPK, bikin dapur umum, ibu-ibu di sana datang bawa sembako, bikin dapur umum, orasi tengah malam di sana, berhari-hari, saya yakin Jokowi dimasuk penjara. Di KPK. Kalau DPR nggak usah. Dan tempatnya kan bagus itu, kecil aja, terbatas. Masuk rebut itu gedung KPK, kasih waktu seminggu, spanduk besar ditulis di sana, adili Jokowi, Gibran, dan dinasti politiknya. Itu bisa terjadi ya kalau dari situ revolusi penegakan hukum dimulai. Nah, di luar gedung ibu-ibu buat dapur umum. Kemudian kita minta tentara, polisi yang juga menjadi korban dari Jokowi mengawal rakyat, mengawal mahasiswa. Apalagi sekarang kan bagus, Bang. Demo-demo di mana-mana kan sepertinya Pak Prabowo memberi sinyal. Tentara, polisi, jangan kamu sakiti rakyat. Kan bagus ini kan? Nah, kita bikin lagi undangan terbuka. Pemerintahan baru Prabowo netral saja. Jaga aspirasi rakyat, karena memang orang-orang Jokowi katanya yang menguasai KPK, ya udah berantem di sana kita. Datang bersama-sama puluhan ribu orang duduki. Ya kan? Duduki untuk parameter penegakan hukum dimulai dengan mengadili Jokowi dan keluarganya. Kenapa? Itu mengkonfirmasi kerusakan di semua BUMN, kerusakan di APBN, kerusakan dalam semua ekosistem ini. Jadi kasus Pertamina itu bagian dari kerusakan ya? Iya, kita pernah diskusi di tempat ini, Bang. Pernah saya mengatakan bahwa Jokowi juga sebagai tukang tipu ulung. Dia tidak bodoh. Dia sudah membaca, kalau dia turun dari kekuasaan, dia tahu rakyat dan mahasiswa akan kejar dia. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu. Digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi kan, melempar Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib. Ini agak kasar, saya ambil yang halus, Bang. Itu kata MH ya? Itu kata MH. Yang halusnya, rakyat masih percaya, karena ini basic negara, penegakan hukum, jalur hukum. Lebih damai, Bang. Lebih sopan. Lebih sopan, lebih ini. Nah, kita dorong saja terus di jalur itu.
Dengan berharap pemerintah netral. Aparat netral. TNI Polri sudah bagus sekarang. Udah nggak usah ikut campur lah. Kalau kita lihat mahasiswa, rakyat turun demo itu kan ya nggak ada. Ini satu situasi di mana semua sadar ngapain kita berantem. Sementara aktor perusak itu udah kelihatan Jokowi kan. Jadi tidak boleh, saya berharap abang saya dan seluruh elemen bangsa harus fokus ke sumber masalah. Penjahat utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Jadi di situ sumber masalahnya ya? Tangkap mereka. Jadi adapun sekarang keterpurukan ekonomi itu disebabkan oleh sumber masalah di masa lalu. Iya, dan Jokowi tadi saya lupa tadi saya mau menyambung. Dan dia selalu ketika ada tekanan massa publik yang kuat meminta Jokowi ditangkap, diadili, dia selalu membuka kasus-kasus baru. Supaya orang teralihkan. Ya supaya dia dilupakan. Orang mulai fokus ke ini, fokus ke Pertamina, fokus ke kerusakan yang lain. Sebenarnya bagus juga fokus kan ke situ, tapi semua diakumulasikan penjahatnya dia sana itu dalam lorong gitu. Dia itu penjahat besar kan, sumber kegelapan kan gitu. Sumber kegelapan ya. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Bung Faisal. Bung Faisal, ini ada kemarin kejadian yang juga sedikit memprihatinkan atau mungkin membuat kita tanda tanya Bung Faisal. Ketika 9 naga nih dipanggil menghadap Pak Prabowo di istana ya. Tanggal 6 Maret kemarin ya, ada Antoni Salim, ada Aguan, ada Prayogo Pangestu, ada Boy Tahir, ada Franky Wijaya, ada Datuk Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Menurut Bung Faisal nih, apa makna, apa maksud dari pertemuan Pak Prabowo dengan 9 naga ini? Bukankah kalau selama ini kita melihat bahwa ada di antara 9 naga, katakanlah Aguan, yang menjadi masalah di situ, ya, menjadi problem, ya. Apakah ini tidak mencederai pertemuan kemarin? Iya, ini memang harus hati-hati dilihat, Bang. Karena dia menimbulkan banyak tafsir. Sebagian kalangan dari kelompok yang sensitif terhadap dinamika ekonomi pasar mengatakan pertemuan kemarin bagus, agar pemerintah memastikan, Presiden Prabowo memastikan kontrol terhadap oligarki. Karena ada dinamika pasar yang di sana spekulasi kan, mengatakan bahwa oligarki ini udah mulai memainkan ekonomi, udah mulai mau bikin kacau. Maka biasanya dirangkul. Itu bukan hanya Pak Prabowo, hampir semua pejabat negara level presiden begitu. Di sisi lain juga, kalau melihat rangkaian pidato Pak Prabowo tentang sikap dia untuk penegakan hukum, kan dia bilang, kembalikanlah apa yang kau curi kan, apa yang kau maling. Mungkin ini pertemuan kemarin itu. Jadi dulu. Berarti ke pertemuan kemarin mungkin bahwa dia menyatakan kepada 9 naga, apa yang kau curi, apa yang kau ambil dari negara, kembalikan. Apa saja yang kalian sudah ambil dari rakyat, mungkin merugikan rakyat, kembalikan dong. Ya kan? Karena mungkin juga Pak Prabowo membaca di era kekuasaan Jokowi itu, selain oligarki itu nyaman, koruptor kakap nyaman, kalaupun juga ada kasus penegakan hukum, uang juga nggak kembali. Jadi mungkin bacaan saya pertemuan itu bagus. Karena ini kan spekulasi, Bang. Kita nggak tahu isinya apa kan. Menimbulkan pertanyaannya. Ada satu pandangan yang lebih ekstrim. Ya dulu Bung Faisal, pandangan ekstrim misalnya, kan di situ ada Aguan tuh. Banyak pandangan ekstrim yang menyatakan ini kan pertemuan 9 naga dengan Pak Prabowo bisa menghambat, bisa membuat takut aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksa Aguan. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, kesan itu nggak ada. Kalau lihat gestur pertemuan di istana itu, secara psikologi posisi Pak Prabowo itu justru bagus. Apa yang Anda tangkap? Ya kalau saya dapat bocoran dan ini perlu dikonfirmasi. Ada di sana Pak Prabowo 3 kali pukul meja kalau tidak salah. Ini tolong klarifikasi. Ini info. Yang belum tentu betul ya? Ya belum tentu betul, ada spekulasi kan. Bahwa Pak Prabowo tuh pukul meja. Oh, dia pukul begini? Dia pukul meja. Saya tidak keras mau. Nggak itu meja dipukul? Keras. Saya tidak mau lagi Anda ini digembala oleh Jokowi dan ingin menghadang agenda saya dengan rakyat. Oh, itu dia ngomong? Ini informasi. Karena sebelum mereka ini ketemu Pak Prabowo. Dan dulu, ini ada kata gembala. Apakah selama ini memang oligarki ini orangnya Jokowi? Tanda petik. Tanda petik.
Gembala saling menggembalakan antara oligarki Jokowi biasa aja. Oke. Tarik-menarik kepentingan. Oke. Karena sebelum pertemuan di istana itu, kan publik dikagetkan. Seorang mantan presiden kembali ke Solo menjadi hamba sahaya, kemudian para oligarki berkumpul di Solo. Nah, Jadi itu kita dikagetkan. Sebenarnya pertemuan oligarki dengan Jokowi di Solo itu yang harus dibahas. Itu yang harus dipertanyakan. Dibahas. Tapi kalau istana mengundang pengusaha kakap, sudah otomatis itu warning. Kamu udah lihat kan rakyat marah, rakyat teriak Jokowi harus diadili, kalian tidak berlaku adil kepada rakyat. Pasti isi pembicaraan kayak gitu, tersirat itu. Maka saya minta Anda pengusaha-pengusaha besar yang manja selama 10 tahun bersama Jokowi, hentikan kemanjaan. Tanda petik, rampok sana, curi sini kan begitu kan, tidak berlaku adil. Nah, pesan itu mungkin dari esensi pertemuan Pak Prabowo dengan 9 naga. Tapi menurut saya kalau kita bicara secara yang lebih objektif dalam pola hubungan kekuasaan dan organisasi dan di mana masuknya mitra negara, itu kan banyak komponennya, pengusaha, rakyat dan lain. Pertemuan presiden selaku kepala negara dengan siapapun itu kan biasa saja. Sejauh itu tidak mengeluarkan produknya. Nah, sampai pertemuan kemarin itu belum ada produk kebijakan. Setelah pertemuan 9 naga itu nggak ada. Oke. Apakah misal release in discharge versi Megawati kan enggak? Apakah Prabowo mengeluarkan maklumat pengampunan koruptor kakap kan tidak? Oke. Apakah Pak Prabowo menyampaikan pentingnya pertemuan, hasil dari pertemuan itu juga tidak. Berarti sudah bisa disimpulkan. Ini cara-cara pendekatan kearifan politik dengan mengirim pesan kepada rakyat, oligarki dalam kontrol penuh presiden, dan nanti kita tunggu nih. Kalau tekanan moral kuat dari rakyat meminta kasus-kasus pengadilan hukum, maka sudah otomatis presiden tidak akan membiarkan ada manuver yang dianggap bisa nanti mengacaukan situasi. Jadi saya positif saja, Bang. Oke, menarik nih untuk pertama kalinya Bung Faisal memberikan pandangannya bahwa sebenarnya yang harus dipersoalkan adalah ketika pertemuan para oligarki dan Jokowi di Solo daripada pertemuan di sana, daripada mempersoalkan pertemuan oligarki dan Pak Prabowo di sana. Mana yang lebih banyak mudaratnya? Yang di Solo? Sudah pasti, Bang. Karena dia mantan presiden bertemu dengan pengusaha itu dia sebagai apa? Kalau sebagai teman orang mengatakan ini kolusi masih terus berjalan gimana? Kan persekongkolan ya? Persekongkolan. Oke, berarti saya mau minta petegasan dari Bung Faisal bahwa kalau pertemuan oligarki di Solo bersama Jokowi itu bisa ditafsirkan pertemuan untuk memperlihatkan bahwa persekongkolan masih berjalan terus, kira-kira keangkuhan, persekongkolan, nepotisme yang berkelanjutan. Nah, kalau itu memang nyaris tidak dibicarakan secara serius oleh publik. Padahal menurut saya itu sensitif. Misalnya langsung polisi panggil itu Jokowi, kamu konsolidasi oligarki di Solo itu bikin apa kamu? Kamu kan udah bukan presiden. Itu kan yang disindir oleh Pak SBY kan, jangan ada dua matahari kan. Dia tidak legowo, dia merasa dia masih presiden dan seluruh aset ekonomi, misal oligarki, negara dan lain-lain, sistem di dalamnya, dia masih kontrol. Nah, jadi bagus menurut saya. Saya tidak berada posisi membela Pak Prabowo. Tapi saya mau elegan dan objektif saja. Saya menangkap para pengusaha yang dipanggil di istana itu bagus. Tapi kan ada juga orang beranggapan nih, Bung Faisal, ya, suara-suara di luar saya tangkap bahwa minusnya bahwa bisa saja pertemuan oligarki dan Pak Prabowo itu nanti bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa menjadi ketakutan untuk memeriksa misalnya para oligarki itu yang tersangkut masalah misalnya aguan. Enggak? Justru yang paling berbahaya pertemuan yang diam-diam. Itu bisa juga merugikan citra pemerintah, ada perundingan di belakang layar. Nah, mungkin bisa saja kita lihat presiden memvisualkan loh ini loh. Tapi kalau lihat gestur itu tidak ada kemesraan. Jadi kalau kita melihat kemarin pertemuan Pak Prabowo dan 9 naga,
sebenarnya pertemuan itu bukan pertemuan kemesraan ya? Biasa saja, Bang. Justru dia memberi Kalau ultimatum. saya lihat produknya apa. Sesudah pertemuan itu produk kebijakan apa? Kan nggak ada. Nggak ada yang Dulu menentukan Megawati tidak ketemu oligarki, tiba-tiba muncul produk release in the charge, pengampunan terhadap oligarki. Iya. Iya kan? Iya, Akibatnya 1.500 triliun kita beban uang negara. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan oligarki ini memang secara etika dan moral di tengah situasi demo orang mengatakan Tidak layak. tidak layak, Tidak pantas. tidak pantas. Tapi secara substansi pertemuan itu tidak merugikan rakyat. Karena tidak ada produk kebijakan pemerintah yang dibajak oleh Prabowo untuk memberikan karpet merah kepada oligarki. Ini penilaian objektif dari Bung Faisal kan? Iya, secara etika moral mungkin publik sensitif. Misalnya yang bertemu kan petani, para demonstran. Ngapain oligarki kan? Dia sudah bikin rugi negara, bikin rugi rakyat, dijamu lagi kan? Kan begitu? Iya. Nah, sisi itu saja. Tetapi kan kalau di atas meja kita lihat kan nggak ada makanan yang berlebihan. Posisi duduk mereka juga kan kayak kucing-kucing selokan juga. Gagah-gagah. Iya kan? Apa istilahnya kucing selok? Kucing selokan. Tidak mencerminkan naga dimaksud itu nggak ada. Jadi bukan 9 naga? Bukan. Apa kucing Kalau selok? lihat gestur 9 pengusaha itu bukan naga. Apa itu kucing? Kucing. Dijinakin oleh Prabowo. Tidak gagah. Ekspresinya tidak happy. Dan yang tadi saya bilang bocoran itu kan, saya tahu betul. Jadi Abang jadi juga menurut tahu, Bung abang Faisal- juga pasti paham. Jangan dulu, saya potong. Bung Faisal mendapat info, tapi lagi-lagi Info yang belum. beredar secara sensitif. Lagi-lagi Pak, belum. Pak Prabowo pukul meja. Saya tidak mau lagi Anda mempersulit negara dan rakyat. Oh begitu. Kedua- Ada nggak kata-kata? Saya tidak mau lagi Anda mencuri. Oh itu kan sudah uang pidato. negara. Oh gitu. Sebelumnya udah pidato. Enggak, maksudnya di depan 9 naga itu. Bisa jadi. Orang kayak Pak Prabowo itu kan orangnya lepas-lepas. Oke. Ada lagi yang apa yang menurut selain yang tadi Bung Faisal sampaikan itu apa kira-kira Iya. menurut analisis Bung Faisal nih terhadap kondisi sekarang nih? Ini puasa aja kita hati-hati Iya. bicara, Bang. Analisis situasi Soal sekarang. apa? Situasi sekarang. Enggak, kalau keragaman isu akumulasi kemarahan rakyat ini kan banyak diperbincangkan di berbagai media sosial, podcast dan lain-lain. Oke. Sebenarnya ada hal yang menarik juga, Bang. Iya. Tentang pro kontra revisi Undang-undang TNI. TNI. Iya. Kan ini tiba-tiba muncul. Iya. Kemudian Itu kan isu yang sangat menarik untuk dibahas. Itu sensitif. apa maksudnya Bung Faisal? Dia menimbulkan pertentangan yang serius. Oke. Kalau saya melihat, pertama revisi ini perlu. Revisi Undang-Undang tentang TNI. Iya, itu kan kawan-kawan kita di masyarakat sipil mempersoalkan. Ya, dia mempersoalkan bahwa seolah-olah bahwa revisi ini akan mengembalikan TNI seperti dulu. Ya. Kekuatan TNI seperti Luis Fungsi Amri zaman lalu. Kebetulan presiden kan militer kan. Oke, menurut Bung Faisal gimana? Kalau saya lihat semua ikhtiar itu bagus. Cuma saya lagi menunggu satu ruang di mana perdebatan setiap undang-undang itu objektif saja. Tidak diskriminatif dan dikotomi sipil militer ini kan cara pandang lama, Bang. Kenapa Anda katakan cara pandang lama? Ya kalau misal kalau baru 3 bulan masa kekuasaan Prabowo, misal dia seorang militer, kan kita lihat rakyat dengan angkatan laut rubuhin pagar oligarki. Berarti kecurigaan terhadap TNI kembali ke masa lalu itu terbantahkan. Tapi ini kemarin ada lagi yang mencurigakan Bung Faisal. Menurut rakyat netizen, pertemuan para kolonel di Hambalan tuh. Oh iya. Itu gimana tuh? Itu katanya dipersiapkan untuk katanya dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan di swasta, di BUMN dan BUMD. Bisa saja konsolidasi sumber daya militer ini mengkonfirmasi pembicaraan kita di awal tadi. Oke. Karena daya rusak ini kan sudah luar biasa. Oke. Kita memasuki satu ruang demokrasi hegemoni sipil yang tidak dikelola secara baik. Oke. Korupsi di mana-mana kan dipandu oleh kekuatan sipil itu sendiri. Misal Jokowi itu dianggap figur sipil yang terbagus, merakyat. Hasilnya apa? Korupsi di mana-mana. Dan ini kan semua orang mengatakan kondisi bahasa mahasiswa gelap dalam pengertian danger, darurat Indonesia. Ini sangat-sangat darurat. Nah, darurat ini tidak bisa lagi diatasi dengan pendekatan ujung tombak misalnya kejaksaan, polisi udah nggak bisa. Harus ada mungkin ya
peleburan yang kuat antara rakyat dengan tentara untuk penegakan hukum. Apalagi kan rakyat sudah teriak, tangkap Jokowi, bisa saja ini. Bisa terjadi kesamaan pandangan. Keresahan TNI yang melihat situasi sudah darurat, rakyat juga sudah marah, bersatu. Bisa kayak 65. Dihabisi aja, hukum jalan lah, oligarki disikat. Jokowi tiba-tiba tengah malam dicari, ditangkap. Ditangkap. Seperti itu. Nah, tetapi dari sisi yang lebih normal soal 200 kolonel yang dididik di beberapa kampus itu, saya membaca karena pendelegasian kewenangan, kan mereka mau ditempatkan di BUMN kalau nggak salah. Yeah. Nah, sejauh ini pendelegasian kewenangan kepada sipil dianggap berkhianat. Mungkin Prabowo bilang, ya kita coba tentara dulu. Apalagi situasi kan dianggap perang ini. Perang yang sebenarnya sekarang. Perang antara Prabowo dengan Jokowi, perang antara rakyat dengan oligarki dan Jokowi. Walaupun gimmicknya terlihat santai, tapi ini kan perang besar. Nah, butuh pasukan, butuh sumber daya yang betul-betul bisa dipercaya. Percayakah Bung Faisal bahwa Pak Prabowo ini sudah bisa memisahkan dirinya dari kekuatan Jokowi? Karena kan kalau kita lihat pidato-pidato ini tuh masih memuji Jokowi. Ya tergantung rakyat, tergantung mahasiswa. Persenyaman ini memang sejak awal kompromi. Karena ruang demokrasi transaksional, sulit dihindari ini. Nah, tetapi kan keduanya kan harus terlihat di sana kan jelas. Yang satu teriak saya anti pencuri, yang satu orang teriak Jokowi bapaknya pencuri kan. Ya kan, maling, ini tukang tipu. Sementara Prabowo mengatakan saya benci koruptor, tangkap koruptor. Ya pasti beda lah ini. Cuma memang ada satu fenomena kita bernegara antara penjahat dan orang baik itu berdiskusi. Kemudian di kaki-kaki meja itu terjadi penegakan hukum. Jadi kalau saya banyak orang begini Bang, saya perhatikan ya. Mungkin saya salah juga. Prabowo ini juga pakai gaya Jokowi juga. Dia ketawa-ketawa tapi IKN dibatasi. Dia ketawa-ketawa tapi dia bikin mesra dengan Jokowi, tapi kita lihat APBN diselamatkan. Yang hampir berpeluang 300 triliun itu dirampok oleh orang-orang Jokowi. Dia diam-diam juga tapi dia mengeluarkan. Lihat itu monyet-monyet politisi PSI itu didikan, diternakin Jokowi itu. Isinya semua itu kan garung uang rakyat dengan pengangkatan staf di Kementerian Kehutanan. Semua ini Pak Prabowo buka. Hanya memang Prabowo juga harus diawasi. Harus terus ditekan secara moral. Jadi jangan tanya apakah mereka berpisah atau tidak berpisah. Kita yang menentukan itu. Kita harus tekan terus. Usir itu menteri-menteri, brutus-brutus dari lingkaran kekuasaan. Adili Jokowi. Tangkap oligarki. Sehingga akan terjadi baik buruk itu terlihat. Dan saya membaca pemerintahan Prabowo oleh khusus Pak Prabowo membiarkan rakyat marah kepada Jokowi. Mahasiswa marah kepada Jokowi. Nanti ya pura-pura lah, jangan begitu, dia juga itu kan basa-basi. Karena sampai sejauh ini tidak ada langkah-langkah keputusan. Satu produk yang melindungi, produk hukum, produk kebijakan yang melindungi Jokowi di mana? Tidak ada Bang. Oke, jadi berarti menurut Bung Faisal menyatakan bahwa bisa tidaknya Pak Prabowo memisahkan dirinya atau memisahkan ketergantungannya dari Jokowi itu tergantung dari desakan massa rakyat. Desakan rakyat. Jadi bulan April itulah arus desakan itu harus diamplifier. Turun ke jalan. Gulingkan menteri-menteri. Brutus-brutus perwakilan Jokowi. Yang ada di kabinet. Ya, kan itu janji Pak Prabowo. Jadi berarti menteri-menteri yang berasal dari Pak Jokowi menurut kacamata Bung Faisal itu brutus? Brutus. Harus diusir keluar. Sekarang sudah kelihatan Raja Juli merampok dengan membuat kebijakan kolusi elit-elit PSI masuk ke dalam khususnya. Kita lihat Tito Karnavian, kan dia tahu presiden militer, dia bikin retreat yang seolah-olah carmut tapi menimbulkan pertentangan sipil militer. Ya rugi Pak Prabowo lagi kan. Kita lihat Budi Gunawan, belum pernah terjadi di Republik ini. Menko Polhukam, saya ulang lagi di tempat ini Bang. Kebijakannya itu bertapa. Karena terlalu banyak main ini barang ini. Main sana, main sini, main sini. Muncul kejahatan korupsi, BUMN, Budi Gunawan bertapa.
Muncul kejahatan korupsi Pertamina, Budi Gunawan diam. Akhirnya copot. Kenapa itu kira-kira, Bu Faisal? Itu tadi mabuk kolusi di era 10 tahun rejim Jokowi. Jokowi memandu mereka memasuki lorong-lorong yang jauh lebih gelap dan tidak bisa didefinisikan. Ini betul-betul busuk, kotor dan segala macam. Oke. Nah ada juga misal seperti Erick Thohir. Ya. Ini kan garong, pencuri. Sudah terlihat BUMN-nya makin hancur, kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Dia memperkaya Boy Thohir. Dia memperkaya lingkaran kepentingan oligarkinya. Nah orang-orang ini bukan diresafel, diusir. Saya berharap bulan April itu gerakan bukan menggulingkan Presiden Prabowo, menggulingkan menteri-menteri ini. Menteri-menteri Jokowi? Iya, datang ke KPK. Kalau saya itu Bang, udah kalau namanya kelompok menteri titipan Jokowi, menurut saya, ketemu di jalan itu lemparin batu. Udah bikin rusak Bang. Saya udah nulis kalau di Twitter. Serius Bang. Kenapa? Karena kerusakan yang dirasakan rakyat ini nggak bisa didefinisikan secara baik-baik Bang. Bahasa akademis apa yang bisa dipakai untuk menjernihkan pikiran kita melihat aneka kejahatan ini? Nggak bisa. Ini perampokan, ini penipuan, dipandu oleh Jokowi. Dan dia menyisihkan penjahat itu 4 bulan kan ini bersama, hampir menjelang 6 bulan bersama Prabowo. Jadi bahasa-bahasa saya ini udah bukan bahasa saya sendiri, rakyat. Rakyat itu bilang gubukin, lempar, tangkap. Bahkan mereka bilang tembak mati, koruptor kakap. Gantung Jokowi. Ke daya rusak yang diciptakan. Jadi April itu kalau saya ada satu elemen saja yang tidak lagi bersuara mengadili Jokowi dan turun demo terus mengatakan isu-isu lain, saya curiga. Saya curiga. Ini jangan-jangan supportingnya adalah Jokowi untuk situasi ini mau dibikin amburadul, kemudian rejim ini jatuh dan jalan mulus bagi Gibran. Nah, belakangan ini kan banyak orang berdiskusi seperti itu Bang. Saya berada pada posisi yang harus kita waspada. Kita harus mengajak Bapak Prabowo Subianto dan seluruh komponen bangsa fokus pada satu isu, adili Jokowi itu aja. Tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Dan tidak usah banyak kajian. Orang bandit, tukang tipu, penipu ulung. Ya kan, kita mau diskusi apa? Abang suruh saya diskusi sama tukang kantong sampah, nggak mau saya. Ini lebih busuk dari sampah. Menarik nih, kalau melihat analisis Anda ini kan agak beda dengan analisis para pengamat politik lain. Yeah. Anda mempunyai perspektif yang lebih jauh. Oh, saya nggak analisa, saya berpendapat. Oh, berpendapat. Saya nggak mau analisa. Pendapat saya hari ini adalah pendapat yang mewakili jiwa seluruh rakyat Indonesia yang sadar tentang keadilan. Parameter penegakan keadilan di era kekuasaan Prabowo, Jokowi harus diadili. Itu satu desakan moral dalam rangka menyegarkan bangsa ini atau mencari jalan keluar yang tepat untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah yang terlalu banyak ditinggalkan oleh Jokowi dan gerombolannya. Jadi ini bukan satu faktor kebencian, perbedaan politik, nggak ada. Nggak ada ya? Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu, yang begitu banyak meninggalkan kerusakan yang kita bicara di awal tadi. Berarti kerusakan sekarang ini disebabkan oleh sumber masalah Jokowi di masa lalu? Akumulasi semua ini Jokowi. Nah, banyak hubungan di sini. Orang mengatakan di belakangnya Partai Komunis China, sehingga dia berani melakukan itu. Semua orang juga mengatakan dia melakukan itu karena semua aparat kita ini sudah bisa dibayar. Dia bebas-bebas saja. Dan kemudian berbagai pendapat mengatakan sebenarnya tidak. Kalau rakyat ini bersatu dengan pemerintahan Pak Prabowo untuk mendesak Jokowi diadili, di mana posisi Pak Prabowo itu mencegah aspirasi rakyat? Nggak ada. Karena abang harus lihat, mau Prabowo itu pidato mengatakan hidup Jokowi, ya kan, bisa? Iya. Ya, macam-macam. Itu kan sebenarnya. Tapi banyak rakyat kecewa, Bung Faisal, ketika begitu. Kalau menurut analisis Pak. Oh, kalau saya soal itu saya udah marah sama Pak Prabowo.
Saya bilang tidak etis seorang presiden memuji mantan presiden yang bermasalah. Presiden memuji iblis, memuji setan, memuji pencuri, memuji, kan nggak boleh, Bang. Oke. Dan kemudian saya mendapatkan banyak info bahwa di lingkar kekuasaan itu punya strategi lain. Oke. Memang tugasnya adalah melindungi segenap bangsa. Jokowi masih bagian dari elemen bangsa. Ya dilindungilah kayak dalam rangka gimmick-gimmick lah kan gitu. Oh, jadi gimmick ya? Gimmick, tapi kan tidak ada instruksi presiden melarang demo anti Jokowi, kan nggak ada. Kecuali Presiden Prabowo mengatakan, wahai mahasiswa dan seluruh elemen bangsa, kalian jangan turun ke jalan menuntut Jokowi diadili. Ah, itu baru kita marah sama Pak Prabowo itu secara serius. Belum ada. Bahkan saya mendengar Pak Prabowo itu dan kelompok-kelompok di Gerindra itu senang. Senang apa itu? Senang kalau orang menyuarakan penegakan hukum. Rakyat semakin sadar bahwa yang merusak negara ini Jokowi dan kelompoknya. Ya dulu, ini saya mau minta pertegas. Berarti Pak Prabowo dan elemen-elemen kekuasaan dan Gerindra senang kalau masyarakat serta mahasiswa meneriakkan adili Jokowi gitu? Ya senang. Lihat wajah Pak Prabowo senyum. Karena itu kan menjelaskan secara terbuka bahwa yang maling dia kan, tapi yang mau berjuang membangun saya. Jadi abang perhatikan. Jadi bukan justru sebaliknya. Oh kemarin Jokowi... kan saya lihat demo-demo besar di istana di mana kan, wajah Prabowo tuh bersenyum karena mahasiswa kan angkat aliri Jokowi, ganyang Jokowi. Wajahnya nggak kusut. Oke, jadi di situ saya menangkap bahwa ada kekuatan batin, moral yang kuat. Walaupun tidak dibicarakan oleh Presiden Prabowo, tapi pelan-pelan rakyat menangkap. Bahwa sebenarnya sudah satu sikap. Kerusakan ini dibuat oleh tuyul gorong-gorong yang namanya Jokowi. Cuma kan begini Bu Faisal, ada juga kalangan masyarakat menyatakan, ya ada kalangan nih sebenarnya bahwa kan dengan cara Pak Prabowo bilang hidup Jokowi itu terus memanggil para oligarki, ini nanti membuat aparat penegak hukum seperti polisi nih dan aparat penegak hukum lain jadi takut mengadili Jokowi, enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Jadi tergantung pada tekanan publik, tekanan moral publik. Jadi Jokowi bisa diadili atau tidak bisa diadili ini tergantung solidaritas. Rakyat sebagai korban dari kebijakan Jokowi itu konsisten, terus menerus melakukan tekanan moral adili, penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Oke, menarik. Tadi kan Bung Faisal bilang harusnya fokusnya itu mengadili Jokowi karena dia menurut Bung Faisal dia sumber masalah dari segala. Bukan menurut saya, menurut seluruh rakyat Indonesia. Kecuali Bajir tidak, Bajir enggak. Berarti menurut rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi ini sumber masalah maka harus diadili. Ya, kasus Pertamina siapa yang buat? Kan peninggalan dia dengan menempatkan Erick Thohir dengan mental curinya itu menimbulkan seluruh BUMN hancur balau. Dengan menempatkan orang-orang dia seperti Luhut dan lain-lain mendesain ekonomi dengan beban utang luar negeri yang begitu besar, otaknya juga Jokowi. Jadi berarti dengan menciptakan Sri Mulyani bertahan sampai hari ini juga. Saya dengar Prabowo agak susah menggeser Sri Mulyani karena tekanan itu Jokowi. Ya kan? Maka seluruh aneka pajak memeras rakyat, siapa aktornya? Jokowi juga. Jadi orang melihat tampilan dia yang wajah desa, kelihatan bodoh, itu kan menurut versi kita. Dalam rangka untuk mengirim pesan kepada rakyat, jangan takut sama dia. Tapi kita sadar, dia tidak sekadar orang yang dianggap bodoh. Dia punya manajemen politik licik, super licik, di atas seluruh rata-rata politisi di Republik ini. Apa mau buktinya? Ibu Megawati yang membesarkan dia runtuh. Ya kan? Kemudian sekjen yang tanda tangan 2 kali dia maju Jokowi sebagai presiden masuk penjara. Berarti ini satu kekuatan. Hanya abang saya dan semua orang di Republik ini yang tahu itu kemudian mengirim pesan kepada rakyat mengatakan dia ini bodoh, dia ini tidak ada apa-apanya supaya jangan rakyat takut. Tapi esensinya sebenarnya kita harus terbuka juga ke publik. Dia ini satu aktor politik yang super licik, bukan pintar, super licik, super tipu, super kemunafikan, dan segala super kejahatan ada pada dirinya. Tanpa rasa malu itu dia lakukan secara sempurna, itu Jokowi. Jadi negara ini, kalau Pak Prabowo mau, rakyat mau kita keluar dari gorong-gorong dunia gelap yang sekarang orang teriak gelap, gelap dan semakin gelap, ya terangnya itu adalah penegakan hukum.
Intinya penegakan hukum. Iya, sumber kegelapan itu dibawa ke penjara. Besok semua ini bersinar. Akan terjadi kasih sayang di antara rakyat. Rasa kebersamaan di antara rakyat. Orang tidak lagi maki-maki Pak Prabowo. Orang tidak lagi curiga presiden ketemu dengan siapa. Kenapa? Karena sumber kegelapan sudah masuk kembali ke pusatnya, penjara. Tapi kalau dia dibiarkan bebas, jangankan kita Pak. Orang sekelas Pak SBY aja was-was, khawatir mengirim pesan pidato belakangan ini kan. Jangan ada dua matahari. Jangan biarkan perusak konstitusi dan demokrasi. Sekelas SBY cemas yang tiap hari pegang tangan dengan Jokowi di depan Prabowo, apalagi kita. Jadi menurut saya biarkan Pak Prabowo asik dengan gimmick drama-drama seolah-olah mesra dengan oligarki dengan Jokowi. Tapi ingat Bang, rakyat dan mahasiswa sudah menangkap. Presiden memberi ruang kepada kita untuk terus turun ke jalan. Minta penegakan rasa keadilan. Ya, adili Jokowi, koruptor kakap, tertibkan oligarki. Jadi ini permainan satu ruang demokrasi yang bagus. Sampai di situ. Bung Faisal tadi menarik nih. Bung Faisal bilang, ini kita jangan terperdaya. Sebenarnya mega korupsi sekarang yang dibongkar kayak Pertamina itu sebenarnya kalau mau dilihat aktornya juga kembali kepada Jokowi ya? Bang, di tempat ini saya udah ngomong Bang. Ya. Abang lupa saja Bang. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan kemarahan publik. Dan kita lihat demo-demo kemarin itu ada beberapa yang saya kecewa. Kok tidak teriak adili Jokowi? Kok hanya menuntut masalah-masalah yang sepele? Dan kemudian di depan istana mereka menyuarakan, gulingkan Prabowo. Saya di sini kaget. Ini belum, tunggu pelan-pelan. Ya kan? Saya kaget. Kenapa bukan Jokowi? Jangan-jangan ini disusupi oleh Jokowi. Kepentingan Gibran dan Jokowi dalam rangka mempermulus agenda Gibran. Kalau orang hari ini mengatakan kalau masih buru-buru jatuhkan Prabowo, ya berarti Anda bekerja untuk menggulingkan, bekerja untuk memuluskan Gibran menjadi presiden. Itu kan ditangkap rakyat. Jadi dilema ini harus dihindari Bang. Kita masih saja fokus penegakan hukum sembari kita kritik-kritik Prabowo lah kalau salah, ya kan? Sampai di situ Bung Faisal. Menarik nih analisis Anda. Kan tadi Bung Faisal bilang harusnya fokus pada penegakan hukum nih. Penegakan hukum terhadap keluarga Jokowi kan gitu. Bisakah kita harap bahwa ada penegakan hukum terhadap keluarga Jokowi bisa diadili kalau melihat Kapolrinya sekarang ini masih Kapolri versi Jokowi yang orang bilang geng Solo. Kapolri yang sekarang ini kan geng Solo, gimana tuh? Belum diganti. Gimana itu? Jadi ini harus ada satu diskusi yang serius begini Bang. Jokowi melakukan tekanan dari belakang. Tekanan loh. Hasto masuk penjara. Kan orang menyimpulkan ada tangan yang melakukan tekanan terhadap KPK. Nah rakyat juga harus bertarung dalam membuat tekanan. Yang tadi saya di awal diskusi itu bilang, ini gampang, sebenarnya sangat gampang. Abang bisa bayangkan kalau kita semua serukan rakyat, satu minggu duduki KPK. Adili Jokowi. Kapolri mau apa? Jaksa Agung mau apa? Presiden mau apa? Terjadi people power itu. Ya kan? Cuma kan selama ini gerakan adili Jokowi itu kan bias. Parsial. PDIP misalnya klaim punya jutaan orang, begitu sekjennya diambil, nggak berani sentuh KPK. Tidak ada yang duduki KPK. Padahal semua sudah menyimpulkan orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. Mereka disiapkan oleh Jokowi untuk melindungi Jokowi. Perang di tempat itu, bukan di istana, bukan di DPR. Rakyat harus menempatkan satu ruang peperangan yang jelas. Datang berhadapan dengan orang-orang KPK itu. Laporan sudah banyak, bukti tersedia. Alasan apa Anda tidak segera memproses, menangkap Joko Widodo? Jadi pendudukan KPK itu menjadi kehendak bersama. Saya yakin Presiden juga setuju. Saya yakin DPR juga setuju. TNI setuju, Polri setuju. Kenapa? Karena semua ingin rasa keadilan.
Tapi kalau dia mau tiba-tiba, wah duduki DPR, duduki sana, belum relevan, Pak. Harus ada ruang untuk menyadarkan pemerintah, menyatukan rakyat pada satu keinginan yang sama dulu. Perang melawan sumber masalah. Perang melawan aktor gorong-gorong. Jadi ini sederhana. Cuma kita nggak mau. Oke. Kita bias. Belum mau. Saya membayangkan yang abang maksudkan satu gerakan moral seluruh mahasiswa masuk Jakarta. Wah, mahasiswa dari Papua, Makassar, Indonesia Timur naik kapal menuju Jakarta. Mahasiswa naik kereta berbondong-bondong menuju Jakarta. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, semua dari Sumatera menuju Jakarta. Di mana tempatnya? KPK. Mereka harus membuat sejarah yang beda. Kalau mereka mengatakan duduki DPR, mereka masih dipandu oleh sejarah lama, 98. Tidak menarik. Tapi kalau duduki KPK, saya sangat hakul yakin orang yang paling bahagia adalah Presiden Prabowo Subianto. Kenapa rakyat mengambil beban presiden, membantu negara, mempercepat penangkapan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, mempercepat kemarahan rakyat dengan solusi yang tepat. Jadi kalau tekanan ini tidak dibangun, maka yang terjadi apa? Tangan gelap tekanan Jokowi itu beroperasi. Bisa saja orang-orang Gerindra satu demi satu ditahan. Bisa saja elit-elit partai satu demi satu ditangkap. Karena itu sudah ada di meja. Penjahat utama yang namanya Jokowi. Penjahat demokrasi. Perusak konstitusi. Yang menurut SBY demikian. Jadi bang, saya di tempat ini tidak mau diskusi. Saya mau ajak abang dan semua orang. Bulan April kita harus datang bersama-sama. People Power duduki KPK. Dengan satu proposal yang jelas. Satu kehendak yang jelas dan terang. Kami tidak mau ribut dengan Presiden. Kami tidak mau ribut dengan DPR. Kami mau KPK yang merevisi undang-undang karena dimakilar oleh Jokowi 30 juta dolar. Sekarang bertindak adil. Adili Jokowi. Kapan kamu panggil Gibran? Kapan kamu panggil Kaisang? Kapan kamu panggil Jokowi? Berhari-hari di sana. Biar emak-emak datang, ibu-ibu itu datang. Bawa Indomie, panci-panci, bikin tenda. Oke, Bu Faisal, menarik. Dapur umum. Kan bagus, dulu kan begitu. Iya, waktu cicak buaya. Iya. Masih ingat bang, sampai tengah malam kita demo. Iya. Goyang semua istana, goyang semua DPR. Jadi menurut saya, ini harus kerja yang efisien saja. Mempersingkat masalah. Tapi kalau ada PDIP masih mengarahkan mahasiswa ke DPR, ke istana, saya curiga. Saya mulai curiga nih PDIP. Jangan-jangan Jokowi ini antara saja. Pelan-pelan lalu dilupakan, kemudian mereka punya bidikan lain. Iya kan? Mereka korban utama. PDIP, semua partai korban. Semua elemen bangsa korban. Saya, kalau orang saya PDIP bang hari ini, saya duduki bang. KPK saya duduki, saya tangkap mereka. Siapa mereka? Demi Allah di Merasa. Kalau saya punya kekuatan anak-anak muda, partai politik, oh saya tangkap. Rakyat itu harus punya keberanian atas dasar legitimasi moral demi penyelamatan negara. Boleh dong tangkap mereka. Cara tangkap itu orang KPK, lalu bawa ke kepolisian terdekat. Di kantor polsek terdekat, banyak laporan rakyat ini masuk di sana mengatakan penjahat itu Jokowi, penjahat itu Gibran, Kaisang. Orang-orang ini bajingan. Mereka membuang laporan rakyat. Diam-diam mereka bekerja atas deal 30 juta dolar dengan Jokowi revisi undang-undang. Kemudian mereka bekerja, tangkap sekjen PDIP, tangkap orang-orang yang ditarget adalah musuh Jokowi. Ini nggak adil. Jadi jangan perluas dulu konflik kita dengan siapapun. Saya marah kepada Pak Prabowo kalau mesra sama Jokowi. Tapi kan tidak boleh melampaui batas. Sudah cukup pesan saya. Jangan degade-gade, ya kan? Kita marah juga DPR. Tapi semua kemarahannya harus dikumpulkan, Bang. Dalam satu kemarahan yang fokus. Hentikan pusat kegelapan.
tangkap Jokowi. Oke. Saya nggak basa-basi. Ini perang. Oke. Dia banyak orang mati di era dia secara sadis, secara tidak wajar. Aneka korupsi ini Bang, aduh menyedihkan. Oke. Bung Faisal, apa yang Anda mau katakan terhadap situasi ini? Ya, ini bulan puasa, di semua tempat saya mengatakan, di waktu siang kita ibadah, di waktu malam konsolidasi dijalankan terus. Pastikan pada bulan April terjadi ledakan kemarahan rakyat yang besar-besar. Dengan fokus bukan menurunkan Presiden Prabowo. Bukan menduduki DPR, tidak. Datang ke tempat sumber masalah. Penerima 30 juta US dollar. KPK. Minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Ibu-ibu bikin dapur umum di sana. Dan satu proposal. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban. TNI korban. Mahasiswa korban. Seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak nggak boleh takut. Oke. Turun ke jalan. Oke, luar biasa netizen. Apa yang disampaikan Bung Faisal hari ini menggugah kita, mencerahkan kita, dan membuat kita menjadi berani kembali untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.